Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara meningkatkan performa pada Samsung Galaxy A17. Untuk mempercepat ponsel Anda dapat melakukan beberapa hal. Mari kita masuk ke pengaturan terlebih dulu. Kita akan masuk ke pengaturannya terlebih dahulu. Jadi masuklah ke perawatan perangkat di pengaturan. Sekarang masuk ke sini dan Anda bisa klik optimalkan sekarang dan sebaiknya lakukan ini dari waktu ke waktu agar ponsel Anda dioptimalkan sehingga berjalan dengan performa terbaik. Sekarang mari kita klik selesai. Anda juga sebaiknya masuk ke memori dan coba optimalkan di sini. Mari kita klik bersihkan sekarang. Oke, sekarang sudah dibersihkan dan juga di bagian memori di perawatan perangkat pada pengaturan, Anda memiliki RAM Plus dan saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya dan mengaturnya ke 4 GB karena RAM adalah memori jangka pendek di ponsel Anda dan semakin banyak memori yang ada, semakin cepat semua berjalan di ponsel Anda dan semakin baik performanya. RAM Plus memperluas RAM Anda karena Anda memiliki seperti Anda memiliki 8 GB saya rasa di ponsel secara default dan Anda bisa memperluasnya dengan tambahan 2 atau 4 GB lagi menggunakan penyimpanan dari ponsel sebagai RAM. Jadi ponsel Anda berjalan dalam kasus saya dengan 12 GB, itu cukup banyak. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal-hal lainnya. Oke, saya bisa mengoptimalkannya lagi. Terkadang Anda bisa mengoptimalkannya seperti beberapa kali. Jadi ya begitulah cara kerjanya. Sekarang saya punya 1 GB yang tersedia, dan sekarang mari kita bahas beberapa hal lain di sini yang akan menjadi auto optimasi dan auto restart. Saya sangat menyarankan untuk menjadwalkan restart pada ponsel Anda misalnya setiap minggu karena itu membuat ponsel Anda berjalan sedikit lebih baik. Ini adalah ponsel ramah anggaran dan ponsel ramah anggaran cenderung membutuhkan sedikit lebih banyak perhatian dari Anda. Jadi jika Anda menjadwalkan restart, misalnya saya akan atur hari Jumat jam 3 pagi, itu akan dilakukan selama ponsel tidak sedang digunakan dan layar mati serta baterai di atas 30%, maka itu akan dilakukan dan saya bisa langsung menggunakan ponsel saya setelah itu, tapi itu akan mengoptimalkan ponsel saya karena restart memang mengoptimalkan ponsel. Sekarang mari kita lanjut ke hal lain. Ini akan ditemukan di bagian baterai, saya tidak yakin. Kita lihat saja nanti. Di bagian baterai, jika Anda pergi ke seperti sini dan pilih lihat detail, Anda akan melihat berbagai aplikasi, tapi sebenarnya itu bukan yang saya cari. Itu ada di batas penggunaan latar belakang. Sekarang, Anda punya aplikasi tidur dan aplikasi tidur dalam, dan yang penting untuk diperhatikan di sini adalah beberapa aplikasi di ponsel Anda sebenarnya tidak perlu berjalan di latar belakang karena sebagian besar aplikasi ingin berjalan di latar belakang supaya mereka bisa mengirimkan notifikasi tepat waktu. Mereka bisa memperbarui diri, mereka bisa melakukan sesuatu di latar belakang, tapi kadang itu tidak masuk akal. Seperti misalnya game yang mengirimkan notifikasi kepada Anda. Jika Anda tidak peduli dengan notifikasi dari beberapa aplikasi tertentu, Anda bisa memasukkan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam aplikasi tidur atau aplikasi tidur dalam. Dan sekarang aplikasi tidur akan seperti adalah aplikasi yang akan berjalan di latar belakang hanya sesekali, tidak selalu. Dan aplikasi tidur dalam tidak akan pernah berjalan di latar belakang dan ini seperti saya bisa masuk ke aplikasi tidur dalam misalnya. Anda bisa lihat saya punya Google TV dan Microsoft 365 di sini. Saya sebenarnya tidak perlu mereka menyegarkan di latar belakang saat saya tidak menggunakan aplikasinya. Sekarang mari kita klik tambah dan coba tambahkan beberapa lagi. Mungkin mari kita tambahkan mungkin mari kita tambahkan file kita. Saya rasa mereka tidak perlu menyegarkan di latar belakang. Sekarang kita juga bisa menambahkan mungkin entahlah seperti Galaxy Avatar dan Galaxy Themes. Dan mari kita lihat apa lagi. Saya tidak akan memasukkan Maps karena kadang-kadang ketika saya menutup aplikasi Maps, saat saya keluar dari aplikasi Maps,
saya masih ingin aplikasi itu memberikan petunjuk arah secara suara. Kamu tahu, jadi kalau saya sedang menggunakan root yang diaktifkan. Jadi saya lebih memilih itu tetap aktif, tapi untuk dan juga saya tidak akan memasukkan aplikasi saya yang terhubung dengan smartwatch ke dalam deep sleep karena itu bisa membuatnya tidak tersinkronisasi dengan benar. Tapi untuk beberapa aplikasi lain, seperti misalnya Samsung Shop dan Samsung News, saya sebenarnya tidak perlu mereka berjalan di latar belakang. Jadi saya akan memasukkan mereka ke dalam deep sleep dan begitulah caranya. Ini akan mengoptimalkan performa perangkatmu. Sekarang, mari kita lanjut ke beberapa hal lainnya. Seringkali ada baiknya mengklik pada aplikasi terbaru, masuk ke aplikasi terbaru dan klik tutup semua. Ini juga akan mengoptimalkan performa perangkatmu di sini. Dan jika kamu masih ingin mengoptimalkan performa, jika ada masalah, maka saya sangat menyarankan untuk pergi ke pengaturan. Dan saya sarankan kepada semua orang cukup pergi ke pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dan lihat apakah ada pembaruan yang tersedia, karena pembaruan mungkin dapat memperbaiki beberapa masalah yang memengaruhi performa. Jadi kamu mungkin ingin menginstal pembaruan untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.